Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Jumat tanggal 6 September 2024. Kembali kali ini saya akan memberitakan soal umroh merdekanya Paitren. Pak Irwan Suteja yang pernah tampil di video saya ini 2 bulan yang lalu, dalam pekan yang lalu itu kembali bertemu saya di suatu tempat dekat kota Bandung. Kali ini Pak Irwan Suteja menyampaikan keinginan dia untuk meminta bantuan kepada Zeni Mustafa untuk memberikan nasihat-nasihat dan tindakannya bagaimana supaya uang dia dan istrinya yang telah disetorkan ke Paitren untuk mengikuti atau mengambil booking seat dari program umroh mereka itu bisa kembali. Saya lalu menghubungi Zeni Mustafa untuk menyampaikan keinginan dari Pak Irwan Suteja ini. Selain Pak Irwan Suteja juga sudah menghubungi Zeni Mustafa. Nah, pertemuan saya dengan Irwan Suteja dan Zeni Mustafa itu saya lampirkan video wawancara saya itu di video berikutnya. Saya rekam dalam 2 kesempatan yang berbeda pada 2 tempat yang berbeda. Nanti bisa kita simak apa keinginannya Irwan Suteja dan apa pendapat Zeni Mustafa soal masalah yang diajukan oleh Irwan Suteja ini. Saudara-saudara, tentu kita bertanya, dari 7.426 orang peserta atau yang telah mengambil booking seat dari umroh merdeka itu, kenapa satu pun tak ada yang berani untuk mengambil langkah hukum terhadap kasus ini? Apakah melaporkan ke polisi untuk pidananya atau melakukan advokasi perkara perdata? Saudara-saudara, tentu kita harus maklumi masalah ini. Walaupun ada 7.400 orang di sini, mereka hanya mengeluarkan uang sebesar 3,5 juta. Jika mereka memberanikan diri, satu di antara mereka mau memberanikan diri untuk melangkah ke ranah hukum, maka sudah bisa dipastikan uang atau biaya yang mereka keluarkan untuk memproses masalah ini jauh lebih besar dari sekedar 3,5 juta. Tentu hal inilah yang diinginkan oleh Yusuf Mansur dan Paitrennya, supaya tak ada satupun dari 7.426 orang itu mau atau bisa mengambil langkah hukum. Saudara-saudara, bagaimana? Apakah ada hubungannya umroh merdeka Paitren ini yang telah mengumpulkan uang sebanyak kurang lebih 26 miliar? Apakah ada hubungannya dengan bisnis Yusuf Mansur yang bernama Warung Steak and Chic? Secara pasti saya belum menemukan benang-benang merahnya. Tetapi bolehlah kita mengambil sebuah pemikiran bahwa Yusuf Mansur mengaku bahwa dia masuk dalam bisnis Warung Steak and Chic ini pada tahun 2010. Sedangkan Paitren itu mengumpulkan uang booking seat dari pengguna Paitren itu berlangsung dari bulan November 2015 sampai terakhir itu pada bulan Februari tanggal 20 tahun 2019. Nah, kita tahu bahwa selama periode itu, bahkan sampai hari ini, Warung Steak and Chic yang kita sementara meyakini bahwa dimiliki oleh Yusuf Mansur, bisnisnya ya lahan tempat berdirinya itu terus berdiri sampai dengan hari ini. Juga dalam sebuah dokumen yang saya dapat dari mantan karyawan Paitren, di situ memperlihatkan sebuah foto di mana ada Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno sedang berada bersama dengan salah satu karyawan Paitren sedang mengentry data. Menurut informasi yang saya dapat dari pemilik foto, ketika itu si karyawan Paitren sedang mengentry data umroh, peserta umroh merdeka. Kalau memang begitu benar adanya informasi tersebut, maka bisa jadi ada kerjasama antara Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno, ada kerjasama antara
umroh Paitren, umroh Merdeka Paitren dengan warung Stick and Shake. Wallahu a'lam. Saudara-saudara, ada yang menarik dari program umroh merdekanya Paitren ini. Dalam berbagai dokumen itu disebutkan bahwa umroh merdeka Paitren itu bekerja sama dengan asuransi syariah keluarga Indonesia. Dalam berbagai dokumen yang dipublish oleh para pengguna Paitren itu seperti ini. Nanti saya sertakan dalam video ini. Ada ASKI, ini adalah brosur perkenalan terhadap program umroh merdekanya Paitren, tercantum bekerja sama dengan ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Ini banyak masih beredar sampai hari ini di media sosial milik pengguna Paitren. Atau ada sebuah video di mana di situ ada Pak Hari Wibowo, Hari Prabowo maksudnya. Beliau ini sudah almarhum, adalah CEO dari Paitren, direktur utama dari Paitren. Ada sebuah video, nanti saya tidak sertakan video itu di video ini, tapi saya cantumkan atau saya cantumkan linknya di deskripsi video ini supaya kita sama-sama melihatnya secara utuh dan jelas. Sebuah video yang berjudul Kupas Tuntas Program Ikhtiar Umroh Paitren dan ASKI. Di situ program Ikhtiar Umroh Bapak Hari Prabowo, CEO dari Paitren. Nanti saudara-saudara bisa menyaksikan dalam video itu yang linknya saya sertakan dalam deskripsi video ini. Bagaimana Pak Hari Wibowo memberikan penjelasan soal umroh merdekanya Paitren dan bagaimana kerjasamanya dengan asuransi syariah keluarga Indonesia, ASKI. Saudara-saudara, hari Selasa tanggal 3 September yang lalu saya mendatangi kantor pusat ASKI yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bogor. Kedatangan saya ke kantor pusat ASKI di Bogor ini pada tanggal 3 September baru lalu ini bukan kali pertama. 2 tahun yang lalu sudah saya pernah datang ke kantor ASKI juga, yang ketika itu saya bertemu dengan Pak Dika Anugrah, salah satu manajer dari asuransi ASKI. Ketika itu saya mengkonfirmasi soal kerjasama antara Paitren dengan ASKI. Pertemuan saya dengan Pak Dika itu sudah saya pernah videokan di Toiba Channel yang hari ini sudah di take down. Hari Selasa tanggal 3 itu saya juga sebenarnya diarahkan oleh pegawai di ASKI untuk bertemu kembali dengan Pak Dika Anugrah. Hanya beliau tidak berada di Kota Bogor, sedang dalam perjalanan keluar kota. Saya menyampaikan kepada Pak Dika bahwa sepertinya ada korban umroh merdeka Paitren yang akan membawa masalah ini ke masalah hukum. Pak Dika ini kepada saya lewat sambungan telepon mengakui bahwa tidak ada aliran dana dari Paitren ke ASKI, bahwa kerjasama itu ada sebatas Paitren adalah nasabah dari ASKI. Kepada Pak Dika juga saya sampaikan rencana kedatangan Pak Zeni Mustafa kami untuk memperjelas kerjasama antara Paitren dan ASKI ini sebelum Pak Zeni nanti melangkah ke kantor polisi atau ke pengadilan untuk melakukan advokasi tentang umroh merdeka Paitren ini. Saudara-saudara, saya akan terus mengabarkan soal perkembangan dan rencana
dari korban umroh merdeka ini untuk membawa masalah ini ke masalah hukum. Dan juga lewat video ini saya mau informasikan kepada para peserta umroh merdeka yang berjumlah 7.426 orang ini, jika Anda mau bersatu untuk memperjelas masalah hukum dari kasus umroh merdekanya Paitren ini, saya memberikan kesempatan bisa menghubungi saya. Nanti akan saya sambungkan dengan atau pertemukan dengan Pak Zeni Mustafa, juga dengan Pak Irwan Suteja, untuk sama-sama menyusun rencana dan bagaimana program ke depan agar keadilan bisa digapai oleh Anda, terutama para peserta umroh merdeka Paitren. Mungkin Anda berpikir bahwa uang yang Anda keluarkan itu sedikit, hanya 3,5 juta. Tetapi perlu Anda perhatikan bahwa ada 7.426 orang yang telah membayar booking seat umroh merdeka ini, sehingga uang yang terkumpul di Paitren dan bisa jadi sampai ke Yusuf Mansur berjumlah kurang lebih 26 miliar. Apakah uang ini dipakai oleh Yusuf Mansur untuk kepentingan bisnis yang lain? Wallahu a'lam. Jika ini sudah sampai di meja hukum, barulah kita bisa pastikan kemana Paitren dan Yusuf Mansur membawa uang kurang lebih 26 miliar dari peserta umroh merdeka yang telah melakukan booking seat masing-masing 3.500.000. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Saya bertemu lagi dengan Kang Irwan Suteja asal Sumedang. Kang Irwan ini pernah beberapa bulan yang lalu tampil di Toiba Channel mengadu soal program umroh merdeka yang pernah dia dan istrinya ikut. Terus Kang Irwan berjanji kepada saya waktu itu bahwa dia akan tetap mengusahakan agar uang dia dan istrinya yang disetorkan kepada Paitren sebagai tanda keikutsertaan dia dalam program umroh merdeka itu, dia akan tetap mengusahakan untuk dikembalikan oleh Paitren, utamanya Yusuf Mansur yang punya Paitren itu. Kang Irwan, 4 bulan ya kita nggak ketemu lagi Kang ya? Iya. Nah, usaha Kang Irwan untuk minta kembali uangnya gimana tuh Kang? Ya saya dulu ke kantornya udah tutup, Ya. Nggak ada penjelasan. Sekarang saya minta kepada saya untuk disampaikan ke Pak Jayani, Pak Zaini ya? bisa mengembalikan uang saya. Minta dimintakan uang. Minta tolong ya. Kang Irwan udah pernah ke kantornya juga kan? Udah pernah. Tapi nggak ada orang, udah tutup ya. Jadi kali ini Kang Irwan sudah sampaikan kepada saya ya. Kita sampaikan ke Pak Zaini ya, Ya. supaya dimintakan kembali uangnya ya. Nanti saya sampaikan, nanti baru setelah ini Pak Kang Irwan akan kasih bukti-bukti yang kemarin itu Kang ya ke saya sampaikan ke Pak Zaini, nanti baru Zeni Mustafa skemanya seperti apa, bantu Kang Irwan dan istri ya. Mudah-mudahan juga para peserta umroh merdeka yang lain ya, ada 7.400 sekian orang mendengar dan melihat video ini dan sama-sama bersama Kang Irwan untuk mengupayakan supaya uangnya dikembalikan baik oleh Paitren sebagai perusahaan dan atau Yusuf Mansur sebagai pemilik dari Paitren itu. Kang, saya sampaikan kepada Pak Zeni. Nanti Zeni Mustafa apa skemanya saya akan berkabar di sini. Hati-hati pulang ke Sumedang Kang ya. Ya. Kang Irwan, istrinya bidan ya Pak? Kang. Perawat. Oh perawat, istrinya Kang Irwan ini perawat. Mertuanya sedang sakit juga ya. Jadi mertua Kang Irwan yang mau diumrohkan ketika itu saat ini sedang kurang sehat ya Kang, dan dirawat oleh istri. Begitu Kang Irwan Suteja menyampaikan isi hatinya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 September 2024, sehubungan dengan permintaan korban investasi umroh merdeka Paitren,
kepada Pak Zaini Mustafa untuk dimintakan atau diapakanlah soal uang mereka. Pak Zaini Mustafa mungkin ada komentar sesuai dengan permintaan itu, Pak Zaini. Ya, ya. Jadi ada WA ke saya masuk bahwa ada salah satu korban ya. Sebenarnya dua jadinya korbannya, Ya. tapi ini seakan satu keluarga. Jadi ada korban dari Umroh Merdeka itu WhatsApp kepada saya. Mereka minta berkaitan dengan permasalahannya berkaitan dengan Umroh Merdeka karena mereka sudah setor, kemudian sampai dengan saat ini kan tidak berangkat dan tidak ada kejelasannya. Kemudian mereka ke kantornya juga sudah tutup, Ya. maka mereka akan meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Nah, mereka juga sudah kirim kemarin, ada bukti-bukti yang dikirim kepada saya. Jadi ada bukti-bukti yang nanti saya pelajari, kemudian saya tidak lanjuti gitu. Gitu, iya, iya. Ya. Pak Zaini apa namanya? Sementara yang Pak Zaini lihat itu ini kira-kira menjurus ke perdata atau ke pidana, Pak Zaini? Jadi begini, Ya. ini kan karena awalnya itu kan diiming-imingi ya. Ya. Jadi memang ada seperti bujuk rayu ya. Ya. Tapi bujuk rayunya dalam bentuk mereka presentasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya bisa dibawa ke ranah pidana, juga bisa dibawa ke ranah perdata. Ya. Nah, nanti tergantung tambahan alat bukti yang kita dapat. Karena ini kan saya akan pelajari juga nanti mengenai profil dari perusahaan Paytren itu sendiri juga. Yang mana itu memang sudah saya download dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Sekarang yang mengadu kepada Pak Zaini kan cuma 2 orang, Pak. Ya. Atau baru 2 orang. Iya. Sedangkan data yang ada di tangan kita itu ada 7.900 orang gitu, Pak. Itu gimana Pak representasinya? Ya, jadi kalau misalnya nanti ada yang lainnya juga kita tunggu. Ini mungkin akan saya pelajari ya, bukan dalam waktu dekat ya, mungkin dalam waktu kurang lebih 2 mingguan lah. Ya, ya. Jadi kalau misalnya nanti Pak Darso misalnya ada pihak lain yang nanti minta bantuan, ya nanti akan kita pelajari, kalau bisa diajukan satu gugatan, Pak. Oh, Tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak misalnya ada 10 orang, ada berapa gitu ya. Walaupun korban yang tercatat ada peserta umroh Merdeka Iya, yang tercatat iya. ada 7.000 orang. Iya, Tapi dengan segitu aja iya. boleh gitu. Boleh ya. Iya. Dua juga nanti kalau memang tidak ada tambahan juga akan saya ajukan juga. Tetap ya, Pak. Tetap akan saya ajukan juga. Sedang saya pelajari dan saya cari tambahan alat bukti itu. Oh, gitu, iya. Pak. Ya. Tetap dengan Pak Sudaryanto partner itu, Pak. Iya, tetap, Pak. Kita tunggu saja perkembangan dari kasus ini dan kesediaan Pak Zaini untuk mengadvokasi kasus umroh Merdeka Paytren ini. Terima kasih.